Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat simpan data di dalam Laravel Vue.js ini. Kalau video kemarin itu kan kita membuat tampilan data, tampilan input datanya. Nah, kalau di sini, kalau pada video kali ini kita akan membuat cara simpan datanya ke dalam table ya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah di bagian code-nya. Di sini kita lakukan npm run watch dulu ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sebelum kita membuat API dari user ya, dari table user, kita cek dulu nih di modelnya. Model user ini kan model user udah otomatis kebikin kan. Nah, ini sudah lengkap ya, name, level ID, email, sama password. Oke, kalau sudah berarti kita bikin controllernya. Di sini kan cuma ada level controller kan. Nah, kita bikin controllernya dulu, user controller. Nah, R seperti ini, kita enter. Dia akan otomatis masuk ke sini ya, nih user controller sini. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, di bagian store, ini kita cek dulu ya, bisa nggak datanya nanti kita kirim ke sini. Nah, kalau seperti ini kita bikin API-nya. Nah, kalau kemarin kita bikin API yang seperti ini kan. Nah, kalau bikin yang ini seperti ini sebenarnya boleh, tapi ribet ya. Nanti kalau misalkan functionnya selain index, kalau di level controller itu kan ada index, create, sampai dengan destroy. Nanti kita bikin juga semua di sini. Seperti ini sama, cuman bedanya ini ya kan. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana cara bikin untuk yang standar dari index sampai dengan destroy. Ini nggak perlu bikin banyak root, cukup kita bikin menggunakan resource saja. Caranya seperti ini ya. Di sini kita tuliskan root dulu. Nah, tapi bukan langsung metodenya, tapi kita ambil API resource. Root API resources seperti ini. Nah, kita cukup bikin satu nama API-nya, misalkan user seperti ini. Lalu kita panggil controllernya, yaitu user controller. Nah, cukup panggil seperti ini. Maka user ini nanti bisa memanggil semua ya, index, create, store, show, edit, update, sama destroy. Selain dari yang kita sebutkan tadi, selain yang ada yang standar ini, baru kita bikin yang manualnya yang seperti ini, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk yang user ini, kita sudah bisa memanggil function yang ada di user controller dari index sampai dengan destroy. Nah, di sini kita import dulu nih user controllernya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, langsung saja ke bagian data pengguna. Di bagian di bawah load data misalkan. Sebentar, ini kita perbaiki dulu. Bawah load data kita bikin misalkan simpan data. Simpan data. Lalu karena kita mau mengirim data ke dalam sini ya, ke dalam store ini kita ganti aja. Kita mau ngecek data yang kita kirim masuk gak.
Nah, seperti ini. Karena kita mau mengirim data dari halaman dari front end Vue.js ke dalam controller menggunakan API, itu sebelum kita tuliskan di sini, kita deklarasikan dulu field yang mau kita kirim ke dalam user controller ini apa saja. Jadi dalam form kita deklarasikan field yang mau kita tampilkan ya. Sini ada name, lalu ada level ID, terus apa lagi, email sama password ya. Email. Oke. Nah, kalau seperti ini kita cek sukses nggak nih? Oke, sukses ya. Sekali lagi. Oke, sukses. Nah, kita kan mau mengirim data dari halaman Vue.js ke dalam user controller. Nah, jadi ini sudah kita deklarasikan field apa saja yang mau kita kirim, tapi di bagian input text-nya belum kita kasihkan nama, ya kan? Jadi di sini kita nggak menggunakan nama seperti name seperti ini enggak, tapi kalau di Vue.js itu namanya vModel namanya. vModel, lalu namanya apa? Yang mau kita kirim ini tadi adalah nama pengguna, berarti name ya. Form name. Kita tuliskan di sini form name. Form ini adalah form ini, lalu titik isi dari form itu apa, name misalkan. Oke, lalu di select class ini adalah vModelnya, level ID. Nah, form level ID. Lalu di email vModelnya adalah form email, lalu di bagian password nah seperti ini. Oke, kalau vModelnya sudah kita tuliskan, sekarang berarti formnya ini kalau misalkan kita tuliskan di bagian sini, nanti di form ini akan muncul ya. Oke, kita coba dulu, kita cek dulu. Kita Ctrl Shift R, jangan lupa inspect elemennya ditampilkan. Kita klik view di sini, di bagian data pengguna, ini ada form. Nah, ini form yang kita isikan tadi, yang kita tuliskan tadi ya, ada email, ID, level ID, sama name, password. Kita klik tambah pengguna. Kita coba tuliskan di bagian nama pengguna ini apakah name-nya akan berubah juga di sini. Kita coba ya. Nah, kalian lihat ya di sini ya. Kalau saya ketik, nah, artinya form yang kita bikin ini form yang kita bikin ini sudah bisa memunculkan data form yang ini ya, ke dalam data form yang ini. Coba kalian lihat lagi ya. Ini saya hapus, nih name, ini saya tuliskan, lalu level ID-nya saya pilih admin 1, usernya 2, lalu saya tuliskan misalkan email. Nah, ini email, lalu password. Nah, password juga bisa. Oke, kalau seperti ini sudah berhasil, berarti kita tinggal kirim datanya. Kita kirim datanya ke dalam API user ya. Nih, kita kirim datanya ke API user. Caranya seperti ini. This form. Nah, maksudnya this form ini adalah this form yang ini ya, maksudnya nih this form ini. This form metodenya apa? Post ya kan. Kita mau
menyimpan misalkan. Post. Kalau dia post, maka dia akan otomatis ngambilnya adalah store ya. Oke, post. Nama API-nya apa? API user ya. API user seperti ini. Kita nggak perlu kirim apa-apa di sini, cukup seperti ini saja. Dia udah langsung otomatis ngebaca ke store ya. Lalu then seperti ini. Kalau dia berhasil, maka kita munculkan mana ini? Ini modalnya kita close hide ya. Nah, kalau dia berhasil, dia hide, lalu kita catch kalau dia gagal misalkan. Nah, oke. Cukup seperti ini saja. Ini kita benerin dikit. Oke. Kita coba. Kita kan belum nih, formnya belum kita panggil nih di sini. Nih, form actionnya masih belum, sorry. Di form action ini kita ubah seperti ini ya. Submit driven. Nama metodenya apa? Simpan data. Oke, nama metodenya adalah simpan data seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba. Kita refresh. Kita coba input datanya ya. Nanti akan muncul, harusnya kepanggil ya, API dari user. Kita simpan. Nah, ininya hilang, modalnya hilang, terus ada muncul di sini user ya. API user yang kita panggil tadi. Kita klik. Nah, ini muncul nih. Ini muncul yang kita refresh, yang kita kirim tadi, form yang kita kirim ini form ini yang isinya tadi sudah kita tuliskan di sini ya kan, itu udah terkirim nih lewat sini, lewat API user. Terkirimnya kemana? Terkirimnya ke controller, ke user controller ya, yang mana user controller itu tadi ini store ya, karena dia post jadi dia bisa menampilkan data ini. Nah, sekarang caranya biar kita bisa nyimpan codingnya seperti ini. Di sini kita hapus, lalu kita tuliskan seperti ini, return. Nama dari modelnya adalah user. Lalu create. Nah, sampai sini sama seperti di cara nyimpan data di Laravel ya. Kalau sudah di sini, ini usernya masih belum kita import dulu ya. Saya copy aja dari level. Nah, seperti ini. Lalu kita isikan apa saja yang mau kita simpan. Sini adalah name, level ID, email, sama password ya. Jadi name yang di sini adalah name yang ada di dalam table atau yang ada di dalam model. Kalau name yang ini adalah name yang ada di dalam sini, yang ada di dalam form sini. Yang agak sedikit berbeda itu di bagian password ya. Cara nyimpan passwordnya itu karena kita nggak mungkin nyimpan passwordnya password aslinya, jadi kita harus enkripsi ya. Kita enkripsikan passwordnya itu dengan Bcrypt. Nah, Bcryptnya nggak ditemukan katanya. Oh, ini. Nah, ini nggak ada i-nya ya, bcrypt.
Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba isikan datanya. Kita refresh. Kita isikan datanya, nama pengguna misalkan admin. Oke, kita simpan. Nah, tidak ada error. Sekarang kita cek ya datanya di localhost. Nah, ini datanya udah masuk nih ke dalam table kita. Kita maunya datanya pada saat kita klik simpan, ininya close, dan formnya juga pada saat kita tambah pengguna, formnya juga kosong lagi ya harusnya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah di bagian data pengguna sini. Nah, di bagian show modal kan, pada saat kita mau tambah data, show modal ya kan. Nah, jadi di sini di atas untuk menampilkan modalnya itu, nah di sini kita tuliskan this form reset. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba kita refresh. Lalu kita isikan lagi datanya. Oke, kita simpan. Nah, kita cek datanya. Masuk ya. Oke, kita cek lagi. Nah, sudah bisa kosong ya kan. Nah, sekarang kita tampilkan dulu datanya ini. Kita tampilkan dulu datanya. Cara menampilkan datanya di bagian user controller, di sini kita tuliskan sama seperti punya si level controller, sama kayak punya level. Di sini kita ganti namanya user. Nah, lalu di data pengguna sini kita panggil juga nih. Kita panggil di sini API user. Di sini user misalkan. Oke, terus kita copy, kita taruh di sini. Sorry. Nah, seperti ini. Ingat ya, ini harus sama namanya. Sama dengan ini. Oke, kita cek. Nah, ini user sudah muncul ya. Ini datanya. Kita mau munculkan di sini. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini ya. Ini kita copy aja dulu. Di bagian tabelnya ini, di TR-nya ini. Sini kita ganti users. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan, itu kan kita mau menampilkan nama ya kan, berarti di sini item name ya kan. Lalu di sini kita mau menampilkan level item level ID. Lalu di sini juga kita mau menampilkan email. Nah, seperti ini. Kita cek ya. Kalau build-nya sukses, kita refresh. Nah, muncul ya datanya ya. Nah, ini masih levelnya 1, 2 ya. Nanti kita akan bahas di bagian relasi ya. Oke, untuk menambahkan data pengguna itu sudah berhasil ya. Nih, kalian lihat di sini sudah berhasil. Lalu nanti kita akan membuat pada saat tambah data di sini, datanya otomatis muncul tanpa perlu refresh. Lalu ada muncul di sini pesan misalkan data berhasil tersimpan, atau di tengah bisa juga seperti itu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.